Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Matematika UNU Blitar, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis regresi, saya atas nama Alvin Rahayu dengan NIM 174420134 dengan bangga mempersembahkan tugas akhir analisis regresi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Guru dan Semangat Siswa dalam Belajar Saat Sekolah Daring terhadap Kepahaman Siswa kelas 6 MIN Gedok Kota Blitar dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian bertempat di MIN Gedok Kota Blitar, yakni sasarannya kepada siswa kelas 6 MIN Gedok Kota Blitar yang berjumlah 26 siswa. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung saat siswa mengumpulkan tugas di sekolah melalui bidang kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir analisis regresi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Guru dan Semangat Siswa dalam Belajar Saat Sekolah Daring terhadap Kepahaman Siswa kelas 6 MIN Gedok Kota Blitar dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, regresi linear atau linear regression adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Jika hanya digunakan satu variabel independen dalam model, maka teknik ini disebut sebagai regresi linear sederhana atau simple linear regression. Sedangkan, jika yang digunakan adalah beberapa variabel independen, teknik ini disebut regresi linear ganda atau multiple linear regression. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pasien positif COVID-19 meningkat drastis sehingga menyebabkan warga Indonesia harus melaksanakan segala aktivitasnya dari rumah. Salah satu yang terkena dampak munculnya COVID-19 yaitu sekolah. Penularan COVID-19 yang sangat mudah menyebabkan siswa dianjurkan untuk melaksanakan sekolah dari rumah atau biasa dikenal dengan sebutan pembelajaran sistem daring atau dalam jaringan. Pembelajaran daring merupakan suatu hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak sekali kendala-kendala yang dirasakan saat proses pembelajaran sistem daring ini berlangsung, khususnya bagi siswa sekolah dasar atau sederajat. Usia siswa MI yang masih relatif kecil membuatnya mengalami banyak kesulitan. Sistem daring ini berdampak besar pada siswa kelas 6, karena pada bulan-bulan itu merupakan bulan dimulainya ujian-ujian sekolah. Banyaknya siswa kelas 6 yang masih gagap teknologi membuatnya kesulitan dalam melaksanakan ujian ataupun pembelajaran sistem daring. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja guru dan semangat siswa dalam belajar saat sekolah daring terhadap kepahaman siswa MIN Gedok Kota Blitar kelas 6 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana model regresi berganda terkait pengaruh kinerja guru dan semangat siswa dalam belajar saat sekolah daring terhadap kepahaman siswa MIN Gedok Kota Blitar kelas 6. Tujuannya untuk mengetahui model regresi berganda terkait pengaruh kinerja guru dan semangat siswa dalam belajar saat sekolah daring terhadap kepahaman siswa MIN Gedok Kota Blitar kelas 6. Manfaatnya yaitu yang pertama, diharapkan dapat menjadi masukan terhadap lembaga pendidikan, khususnya guru untuk meningkatkan kinerja serta program pendidikannya dalam melaksanakan pembelajaran sistem daring. Yang kedua, memberikan perkembangan informasi baru, khususnya pada kajian dalam pelayanan lembaga pendidikan saat pembelajaran sistem daring berlangsung. Penelitian mengenai pengaruh sekolah sistem daring terhadap kepahaman dan pengetahuan siswa kelas 6 MIN Gedok Kota Blitar ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas 6 MIN Gedok Kota Blitar. Yang ketiga, pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan metode Slovin. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yaitu terkait regresi linear berganda. Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linear berganda. Teknik regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut persamaan regresi linear berganda. Dengan maksud Y-topi yaitu nilai penduga bagi variabel Y, B0 merupakan dugaan bagi parameter konstanta, B1, B2,
sampai BK merupakan dugaan bagi parameter konstanta beta 1, beta 2, dan BK. Untuk selanjutnya yaitu uji instrumen. Uji instrumen ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Validitas merupakan suatu ketepatan dari suatu instrumen. Dari hasil perhitungan sebuah korelasi, akan diperoleh suatu koefisien korelasi yang berguna untuk mengukur tingkat dari validitas suatu item, serta menentukan apakah suatu item tersebut layak digunakan atau tidak, di mana layak atau tidaknya item tersebut dapat diuji dengan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan Excel atau SPSS menggunakan korelasi covariate person dan korelasi item total correlation. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Formula yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas skala atau questionnaire adalah dengan menggunakan rumus Cronpach alpha. Perhitungan uji reliabilitas skala disebut konsisten jika hasil dari Cronpach alpha lebih besar daripada R-table 5%. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4. Yang pertama, uji heteroskedastisitas. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang terakhir, uji autokorelasi. Untuk yang pertama, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Ada dua macam cara dalam menguji heteroskedastisitas, yaitu dengan uji Gleiser, di mana dalam bentuk pengujian ini dengan melihat pola titik-titik pada scatter plots regresi. Jika penyebarannya titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya. Jika penyebaran titik-titik terdapat pola yang jelas di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik pengujian dengan menggunakan uji Gleiser. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal probability plot. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal PP plot of regression standard residual, dan juga bisa dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov. Dengan melihat penyebaran data pada hasil olahan data yang tersaji dalam gambar diagram normal P plot of regression standard residual, jika nilai residual menyebar secara teratur mengikuti sumbu diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode normal P-plot of regression standard residual dan juga menggunakan uji one sample Kolmogorov. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah masalah yang timbul pada regresi linier apabila terdapat suatu hubungan atau ketergantungan linier di antara beberapa atau semua dari peubah-peubah bebas. Jika peubah-peubah bebas tersebut saling berkorelasi, maka akan sangat sulit untuk memisahkan pengaruh mereka masing-masing terhadap peubah tak bebas dan untuk mendapat penaksir yang baik bagi koefisien-koefisien regresi. Metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor atau biasa disebut dengan FIF pada model regresi. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai FIF lebih dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya atau T-1. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Solusi untuk masalah autokorelasi adalah data asli harus ditransformasikan terlebih dahulu untuk menghilangkan autokorelasi di antara kesalahan pengganggu tersebut. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dapat menggunakan statistik di Durbin-Watson atau The Durbin-Watson D-Statistics. Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson yaitu jika nilai DU kurang dari D
kurang dari 4 min DU, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Untuk selanjutnya yaitu uji statistik. Uji statistik yaitu pengujian regresi linear perlu dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel tak bebas. Langkah-langkah pengujiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formula hipotesis. Yang kedua, melakukan uji F, yaitu apabila H0 diterima bila F hitung kurang dari sama dengan F tabel, dan H0 ditolak bila F hitung lebih dari F tabel. Yang selanjutnya yaitu uji T, yaitu membuat keputusan hipotesis berdasarkan kriteria pengujian. Syaratnya yaitu min T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Untuk yang terakhir yaitu membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Untuk selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui proporsi keberagaman total dalam variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang ada di dalam model persamaan regresi linear berganda. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel yang lain. Cara menghitung nilai koefisien korelasi adalah dengan menggunakan nilai absolut dari koefisien korelasi tersebut. Untuk mengetahui korelasi antar variabel, bisa digunakan rumus sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu bab 3. Metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Desain penelitian ini pada dasarnya memiliki variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat Y adalah kepahaman siswa saat pembelajaran daring, sedangkan variabel bebasnya atau X yaitu kinerja guru saat pembelajaran daring dan juga semangat belajar siswa saat pembelajaran daring. Untuk selanjutnya yaitu partisipan. Partisipan adalah subjek yang terlibat dan ikut serta berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa partisipan. Yang pertama yaitu siswa kelas 6 Min Gedok Kota Blitar, dan yang kedua dosen pengampu mata kuliah analisis regresi. Untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 Min Kota Blitar yang berjumlah 26 siswa. Yang kedua, jumlah sampel yang ditentukan dari banyaknya populasi siswa kelas 6 Min Gedok Kota Blitar menggunakan metode Slovin yang mendapatkan hasil yaitu 24 sampel. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, waktu dan tempat, dan juga cara pengambilan data. Yang pertama yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian saya menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu waktu dan tempat. Waktu pada bulan Juli 2020 dan bertempat di Min Gedok Kota Blitar. Yang terakhir yaitu cara pengambilan data melalui kuesioner yang langsung diisi oleh siswa. Karena pada bulan ini masih memakai sistem pembelajaran daring, maka peneliti menitipkan kuesionernya kepada bidang kesiswaan yang nantinya dari bidang kesiswaan akan dibagikan langsung kepada siswa kelas 6 saat siswa datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Jadi bisa disimpulkan bahwa data peneliti berupa data primer. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi dan pengukuran variabel. Berikut merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu kepahaman siswa atau Y. Tingkat kepahaman siswa saat proses pembelajaran sistem daring berlangsung. Kinerja guru atau X1 yaitu pengaruh tingkat kinerja guru saat proses pembelajaran sistem daring berlangsung. Yang terakhir yaitu semangat belajar siswa atau X2 yaitu pengaruh semangat belajar siswa saat proses pembelajaran sistem daring berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu bab 4, analisis data. Yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Pada uji instrumen terdapat dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kekonsistenan dari kuesioner tersebut. Uji validitas. Uji validitas ini
dilakukan berdasarkan analisis item, yaitu dengan melakukan korelasi antara skor setiap item dengan skor dari variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Untuk mengetahui apakah variabel dari tiap kuesioner tersebut valid atau tidak, data yang dipergunakan sebesar N sama dengan 24, sesuai yang saya cari dengan menggunakan metode Sofir, dan pada tingkat signifikan 5%, sehingga diketahui besaran dari R tabel yaitu 0,3882. Kuesioner dikatakan valid jika tiap pernyataan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga tiap pernyataan dari kuesioner tepat dan akurat. Nah, pada tabel SPSS tersebut bisa dilihat, karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka semua pernyataan dalam variabel tersebut bisa dikatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Pada tahap uji reliabilitas ini menggunakan Cronbridge Alpha, yaitu sebuah data dikatakan reliabilitas jika nilai dari Cronbridge Alpha lebih dari R tabel. Nah, berdasarkan hasil dari SPSS tersebut, bisa disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut konsisten karena Cronbridge Alpha semuanya lebih besar daripada R tabel. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan data. Data kuesioner untuk pertama, data kuesioner diubah dari data kualitatif menjadi data kuantitatif, yaitu dengan cara total banyak pilihan, sangat setuju, atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju, dikalikan dengan poin pilihan, dibagi dengan banyak sampel. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan secara manual persamaan regresi linear berganda. Langkah pertama, membuat tabel pembantu untuk mempermudah mencari nilai B0, B1, B2 dengan rumus sebagai berikut, sehingga diperoleh B0 sama dengan 1, B1 sama dengan min 0,28, dan B2 sama dengan 0,87. Jadi bisa dikatakan persamaan regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan 1 min 0,281x1 plus 0,87x2. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan dengan SPSS. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 1,000 min 0,284x1 plus 0,874x2. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan manual dengan perhitungan dengan SPSS itu sama. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang ada 4. Yang pertama uji heterokedastisitas, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Untuk yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan grafik tersebut, karena data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data tidak dikatakan berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel, karena nilai toleransi X1 dan X2 lebih besar dari 0,10, yaitu X1 sama dengan 0,925 dan X2 sama dengan 0,925, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, karena nilai FIF X1 dan X2 lebih kecil daripada 10, yaitu X1 sebesar 1,081 dan X2 sebesar 1,081, maka bisa disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan tabel, dapat dijelaskan bahwa 37,2% keragaman dari kepahaman siswa saat pembelajaran daring dapat dijelaskan oleh model regresi Y sama dengan 1,000 dikurangi 0,284x1 plus 0,874x2, sedangkan sisanya 62,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Untuk selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat suatu variabel dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05.
Karena variabel X1 bernilai 0,20 dan X2 bernilai 0,41, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini. Untuk selanjutnya yaitu uji statistik dengan menggunakan perhitungan manual. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis. H0 yaitu kinerja guru dan semangat belajar siswa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran daring. H1 yaitu kinerja guru dan semangat belajar siswa berpengaruh signifikan terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran daring. Untuk selanjutnya yaitu uji F yang menghasilkan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu F hitung sebanyak 3,62 dan F tabel 3,47. Jadi bisa disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk selanjutnya yaitu uji T. Uji T menghasilkan T hitung sebanyak min 2,31 dengan T tabel min 2,08. Maka bisa disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulan dari perhitungan manual tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dan semangat belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran daring berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu uji statistik perhitungan dengan SPSS. Yang pertama yaitu interpretasi koefisien determinasi. Berdasarkan output tersebut, didapatkan nilai Hs R² atau koefisien determinasi sebesar 0,372, yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 37,2%. Untuk selanjutnya, yaitu uji F menggunakan SPSS. Berdasarkan tabel ANOVA tersebut, didapatkan nilai F hitung sebesar 7,806 dengan angka signifikasi sebesar 0,003. Karena angka signifikansi sebesar 0,003, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau berarti koefisien regresi dari kedua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kepahaman siswa. Untuk selanjutnya yaitu uji statistik atau uji T. Berdasarkan tabel, kita bisa menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kinerja guru atau X1. Hipotesis kinerja guru adalah H0 banding B1 sama dengan 0, yaitu kinerja guru tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran sistem daring. Yang selanjutnya, H1 banding B1 tidak sama dengan 0, yang artinya kinerja guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran sistem daring. Dari hasil pengujian dengan SPSS dari tabel tersebut, diperoleh untuk variabel X1, diperoleh nilai T hitung negatif 1,567 dengan taraf signifikansi 0,132. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 5%, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, kinerja guru tidak mempunyai pengaruh terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran sistem daring. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang kedua yaitu semangat belajar siswa atau X2. Hal ini bisa dijelaskan. Yang pertama, hipotesis semangat belajar siswa adalah yang pertama H0 banding B2 sama dengan 0, yaitu semangat belajar siswa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran sistem daring. Yang selanjutnya, H1 banding B2 tidak sama dengan 0, yang berarti semangat belajar siswa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepahaman siswa saat pembelajaran sistem daring. Hasil pengujian dengan SPSS berdasarkan tabel tersebut diperoleh untuk variabel X2 diperoleh nilai T hitung min 3,918 dengan taraf signifikansi 0,001. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi antara kepahaman siswa atau Y dan kinerja guru atau X1, yaitu sebagai berikut. Lalu didapatkan hasil 0,031. Untuk selanjutnya, koefisien korelasi antara kepahaman siswa atau Y dan semangat belajar siswa atau X2. Dari hasil operasi matematika didapatkan hasil 0,185. Untuk selanjutnya yaitu bab 5 penutup.
Kesimpulan dari hal itu yaitu pada hasil penelitian dengan pengujian hipotesis menggunakan uji F, diketahui bahwa kinerja guru X1 dan semangat belajar siswa X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepahaman siswa saat sekolah daring terhadap kepahaman siswa Minggu Kota Blitar kelas 6. Hal ini ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 7,806 dengan angka signifikansi sebesar 0,003. Nilai koefisien determinasi ganda atau R-square yang dihasilkan adalah 0,426 dan nilai dari koefisien determinasi atau edges R-square adalah 0,372 yang artinya pengaruh variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen Y sebesar 37,2%. Pada hasil analisis regresi linear berganda diperoleh model regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 1 min 0,281 X1 plus 0,87 X2 yang berarti bahwa siswa kelas 6 Min Gedor Kota Blitar akan lebih paham saat proses pembelajaran sistem daring jika siswa semangat dalam belajar dan akan menurun jika kinerja guru ditingkatkan. Berdasarkan model regresi tersebut, variabel kinerja guru memiliki nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,284 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0002. Sedangkan variabel semangat belajar siswa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,874 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.